Gimana nih, kita mau investasi yang mana? Iya nih, kira-kira gimana ya? Yang mana? Hai, kamu lagi ngapain tuh? Kayaknya kelihatannya pusing banget sih. Iya nih, kami mau invest, tapi bingung invest mana yang untung. Oh gitu. Kenapa nggak hitung pakai metode capital budgeting aja? Biar investasinya lebih terjamin. Apa sih itu capital budgeting? Capital budgeting adalah sebuah proses evaluasi proyek investasi jangka panjang seperti pembelian peralatan baru, ekspansi kapasitas, atau penelitian dan pengembangan. Tujuannya untuk menentukan apakah proyek tersebut layak secara finansial dan akan menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Sederhananya, capital budgeting ini adalah alat untuk melihat apakah investasi kita layak atau enggak. Sebelum kita membahas cara hitungnya, kita harus tahu dulu prinsip-prinsip apa aja sih yang penting dalam capital budgeting. Yang pertama, dalam perhitungan kita selalu gunakan cash flow. Artinya, semua perhitungan harus berdasarkan uang masuk dan uang keluar yang sudah terjadi, bukan sekedar profit atau pendapatan yang tercatat di laporan keuangan yang uangnya saja belum tentu sudah diterima saat itu. Yang kedua, harus berdasarkan opportunity cost atau uang yang hilang jika proyek dijalankan. Yang ketiga, perhatikan nilai waktu uang atau time value of money. Kapan kita terima uang dan kapan kita keluar uang sangat penting karena akan berpengaruh ke hasil perhitungan kita. Yang keempat, uang yang dihitung harus sesudah dipotong pajak karena pajak bukan uang milik perusahaan tapi milik pemerintah. Yang terakhir, kita tidak perlu menghitung seluruh biaya yang kita gunakan dalam proyek, karena hal ini sudah tercermin dalam imbal hasil yang diinginkan atau required rate of return. Agar kita tahu investasi kita itu layak atau enggak, kita bisa hitung nih dengan kriteria penilaian investasi. Yang pertama, ada payback period. Yang kedua, ada discounted payback period. Yang ketiga, ada accounting rate of return. Yang keempat, ada net present value. Yang kelima, ada internal rate of return. Dan yang keenam, profitability index. Nah, untuk lebih jelasnya, kita bahas di contoh berikut ini ya. Misalnya, kita mau investasi sebuah toko. Harga awalnya sebesar 400 juta. Supaya terlihat lebih menarik, kita renovasi tokonya sebesar 100 juta. Renovasi butuh waktu 2 minggu dan toko baru bisa disewakan mulai tahun depan. Harga sewa setelah direnovasi 30 juta per tahun, pastinya kita akan kena pajak sewa sekitar 5%. Pada tahun kelima, kita mau jual untuk investasi lain dengan harga 800 juta dan kena pajak 5%. Anggap aja nih target keuntungan yang kita mau adalah 10% per tahun. Kalau di bawah itu kita nggak mau. Yang pertama, kita bisa hitung menggunakan metode payback period untuk melihat berapa lama sih waktu yang kita butuhin agar kita bisa balik modal. Nah, di sini kita buat proyeksi arus kasnya terlebih dahulu. Total investasi kita kan 500 juta, lalu pada tahun pertama kita dapat uang sewa sebesar 30 juta. Perlu kita ingat lagi, sesuai prinsip capital budgeting, selalu hitung pajak sewanya. Karena pajak sewa sebesar 5%, maka pada tahun pertama kita terima uang bersih sebesar 28.500.000 dan untuk tahun-tahun selanjutnya juga sama. Nah, di tahun kelima kita jual tokonya untuk investasi lain dengan harga 800 juta dan dipotong pajak 5%, jadi kita dapat bersihnya 760 juta. Nah, jadinya seperti ini nih kalau kita jumlahin uang masuk dan keluar setiap tahunnya. Lalu, setelah itu kita buat kumulatif kasnya. Saat ini kan kita keluar uang 500 juta.
Pada tahun pertama, kita dapat uang masuk sebesar 28.500.000 dan kita kurangin sama 500 juta pada tahun ke-0. Jadinya kita peroleh 470.500.000. Pada tahun kedua, kita kurangin lagi yang awalnya 28.500.000, setelah dikurangin 470.500.000, jadinya 433 juta. Kita lakuin itu sampai tahun kelima. Kalau kita perhatiin, pada tahun pertama sampai keempat, kita belum balik modal. Di sini kita balik modal kurang dari 5 tahun atau bisa dibilang 4 tahun 5 bulan. Investasi kita dianggap masih layak walaupun di bawah 5 tahun. Untuk tahu bulan berapa pastinya, kita bisa hitung dengan bagi sisa hutang tahun keempat dengan pendapatan di tahun kelima. Pada perhitungan payback period sebelumnya, terdapat kelemahan dalam perhitungannya. Kalau kita perhatikan, perhitungan payback period tidak memikirkan time value of money. Ini kelemahan paling besar kalau kita pakai perhitungan payback period. Karena itu, ada cara lain yang bisa kita pakai. Cara ini bisa dibilang bentuk upgrade dari payback period. Cara ini disebut dengan discounted payback period. Bedanya sama payback period cuma saat menghitung kumulasi kasnya aja. Sebelum kita ngitung discounted payback period-nya, kita diskaunkan dulu dengan rumus time value of money. Dalam investasi toko kita ibaratkan diskon rate-nya 10%. Setelah itu, kita hitung PV masing-masing cash flow. Rumusnya PV sama dengan Rp28.500.000 ini didapat dari laba bersih dibagi 1 ditambah 10% pangkat 1. 1 ini dari rumus, 10% adalah nilai dari required rate of return, dan pangkat 1 ini nilai dari tahun ke-1. Sehingga kita dapatkan hasil Rp26 juta. Untuk tahun kedua sama, cuma kita ubah aja pangkatnya jadi pangkat 2. Kita hitung terus PV-nya sampai tahun kelima. Lalu kita hitung kumulatif cash flow-nya dengan cara 26 juta dikurang 500 juta. Didapatkan hasilnya minus 474 juta. Dan begitu seterusnya sampai tahun kelima. Sehingga kita bisa melihat uang kita kembali di 4 tahun. Lebih tepatnya bulan berapa bisa kita hitung dengan membagi sisa utang tahun keempat dengan pendapatan tahun kelima. Jadi, bisa kita asumsikan sisa utang tahun keempat sebesar 86% dari pendapatan tahun kelima. Kalau kita totalin, tepatnya kita balik modal dalam 4,86 tahun. Atau, kalau mau lebih detail, kita bisa konversikan menjadi 4 tahun 9 bulan. Karena target pengembalian modal kita 5 tahun, dan ini masih di bawah 5 tahun, maka investasi ini layak dijalankan, walaupun ini mepet dengan waktu pengembaliannya. Metode yang ketiga adalah Accounting Rate of Return atau ARR. Adalah sebuah metode yang digunakan untuk menghitung profitabilitas suatu investasi. ARR membandingkan laba bersih yang dihasilkan dengan biaya investasi awal yang dikeluarkan. Metode ini cocok kalau kita mau tahu seberapa efisien investasi dalam menghasilkan laba setiap tahunnya, atau seberapa besar keuntungan yang kita dapat dari modal yang sudah kita keluarkan. Untuk menghitung ARR, kita menggunakan laba bersih setelah pajak dibagi investasi awal dikali 100%. Pertama, kita hitung dulu rata-rata laba bersih pendapatan kita. Pada perhitungan sebelumnya, kita dapatkan laba bersihnya Rp28.500.000. Dijumlahkan semuanya sampai tahun kelima, Rp760 juta. Lalu, kita bagi 5 sesuai dengan jumlah tahun. Maka, kita dapatkan hasil sebesar Rp174.800.000.
Nah, sekarang ke perhitungan ARR-nya. Rata-rata laba bersih sebesar Rp174.800.000 dibagi biaya investasi awal sebesar Rp500 juta dikali 100%. Kita dapatkan hasilnya 34,96%. Karena target keuntungan kita adalah 10% dan ini di atas 10%, maka investasi ini layak untuk dijalankan. Selanjutnya, kita akan masuk ke cara menghitung NPV atau Net Present Value dari contoh investasi toko tersebut. Biar lebih paham bagaimana kita bisa tahu apakah sebuah investasi itu layak atau tidak layak dilakukan. Yuk kita mulai. Kita masuk ke konsep NPV. NPV ini tujuannya menghitung nilai uang masa depan ke nilai saat ini dengan mempertimbangkan required rate of return atau tingkat pengembalian yang diharapkan. Di sini kita pakai 10%. Selanjutnya, kita menghitung nilai arus kas tiap tahun ke nilai sekarang dengan rumus berikut. Nah, hasil perhitungannya jadi seperti ini. Kalau kita jumlahkan semua PV arus kas positifnya, maka didapatkan hasilnya sekitar Rp562,3 juta. Terakhir, kita kurangi total PV arus kas dengan investasi awalnya yaitu Rp562,3 juta dikurang dengan Rp500 juta, maka didapatkan hasilnya yaitu Rp62,3 juta. Artinya NPV-nya positif sebesar Rp62,3 juta. Karena NPV positif, berarti hasil investasi toko ini menguntungkan dan layak dijalankan. Setelah kita tahu cara menghitung NPV tadi, sekarang kita masuk ke kriteria berikutnya, yaitu menghitung IRR atau Internal Rate of Return dari investasi toko yang sama. Nah, bagian ini juga penting banget karena IRR bisa bantu kita tahu seberapa besar tingkat keuntungan sebenarnya dari investasi kita. Data investasinya masih sama seperti sebelumnya ya. Nah, untuk IRR kita ingin tahu berapa tingkat pengembalian atau R yang membuat NPV kita jadi 0. Kalau di NPV kita pakai tingkat pengembalian 10% untuk menghitung nilai sekarang. Di IRR kita mencari tingkat pengembalian itu yaitu nilai R yang bikin semua jumlah perhitungan NPV pas jadi 0. Secara sederhana rumusnya seperti ini. Dan untuk menghitung IRR-nya kita perlu coba-coba masukin nilai IRR berapa persen sampai ketemu NPV-nya sama dengan 0. Yang pertama kita coba hitung NPV di 10%. Berikut adalah perhitungannya. Nah, kemudian didapatkan hasil NPV-nya yaitu Rp562,3 juta dikurang Rp500 juta yaitu Rp62,3 juta. Jadi, NPV pada 10% didapatkan hasilnya yaitu Rp62,3 juta, yang berarti positif. Artinya, proyek ini masih untung di NPV 10%. Yang kedua, kita coba hitung NPV di 15%. Dan berikut adalah perhitungannya. Dan didapatkan hasil NPV-nya yaitu Rp459,2 juta dikurang Rp500 juta yaitu minus Rp40,8 juta. Jadi, NPV pada 15% yaitu minus Rp40,8 juta, yang berarti negatif. Artinya, proyek mulai tidak layak di tingkat bunga ini. Selanjutnya, kita bisa cari IRR-nya dengan interpolasi manual. Dapat menggunakan rumus IRR berikut. Kemudian, kita masukin saja hasil perhitungan di atas tadi ke rumus IRR ini. Dan didapatkan hasil IRR-nya yaitu 13%. Artinya, investasi toko ini memberikan tingkat pengembalian 13% per tahun.
Dan karena IRR 13% lebih tinggi dari tingkat pengembalian yang kita harapkan 10%, berarti investasi ini layak dijalankan dan menguntungkan. Selanjutnya, metode keenam adalah Profitability Index atau PI. PI adalah rasio yang mengukur seberapa besar nilai kini arus kas masuk yang dihasilkan dari suatu proyek dibandingkan dengan investasi awalnya. PI ini mirip dengan NPV. Bedanya, jika di NPV kita menghitung nilai atau value-nya, maka di PI ini kita menghitung rasionya. Langsung saja ke contoh investasi toko kita. Tadi sudah kita lihat di NPV berapa nilai present value aliran kas masuk kita. Maka nilainya tinggal kita bagikan saja dengan nilai investasi awal kita sehingga kita memperoleh hasil 1,12. Yang artinya investasi toko kita ini layak karena PI-nya di atas 1. Tetapi jika PI-nya di bawah 1, maka investasi itu dipastikan tidak layak. Nah, itu dia contoh perhitungan kriteria investasi. Jadi, sebelum memutuskan untuk berinvestasi, penting banget buat kita menghitung semua kriteria ini, supaya keputusan investasi yang kita ambil benar-benar berdasarkan data dan perhitungan, bukan sekedar perkiraan semata. Terima kasih sudah menonton video ini, dan jangan lupa pelajari terus cara analisis investasi biar makin jago di dunia bisnis. Sampai jumpa!